Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada abad silam merupakan babak baru dalam sejarah Nusantara. Keberadaan mereka bukan hanya sekadar ekspansi perdagangan, tetapi berbagai faktor yang menyebabkan ketegangan dengan penduduk Maluku, terutama di Ternate dan Hitu, yang kemudian berujung pada perlawanan sengit. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan perlawanan rakyat Maluku terhadap kedatangan Portugis? Berikut kami ulas seputar perseteruan sengit antara penduduk Maluku dengan Portugis versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku pada awal abad 16 menandai babak baru dalam sejarah Nusantara. Keberadaan mereka bukan hanya sekadar ekspansi perdagangan, akan tetapi juga membawa misi agama yang memperuncing konflik dengan masyarakat lokal. Juga berbagai faktor pemicu menyebabkan ketegangan antara Portugis dan penduduk Maluku, terutama di Ternate dan Hitu, yang kemudian berujung pada perlawanan sengit untuk mengusir penjajah dari wilayah mereka. Latar belakang konflik ini mencerminkan persaingan ideologi, ekonomi, dan sosial yang berlangsung di antara dua budaya yang sangat berbeda. Pertama, kedatangan Portugis dengan tujuan menyebarkan agama Katolik menjadi salah satu faktor utama penyebab konflik ini. Portugis tidak hanya ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama Maluku, tetapi juga berusaha mengkristenkan penduduk setempat. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memaksakan agama Katolik yang dianggap mengancam tradisi Islam yang telah lama berakar di wilayah ini. Di Ternate, Hitu, dan berbagai wilayah Maluku lainnya, Islam sudah menjadi agama mayoritas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Sultan-sultan setempat telah berperan aktif dalam menyebarkan ajaran Islam dan menjaga tradisi keislaman di masyarakat mereka. Namun, kehadiran Portugis dengan misi penyebaran agama Katolik ini justru menciptakan persaingan ideologi yang memicu ketegangan antara pihak asing dan penduduk lokal. Portugis seringkali melakukan aktivitas kristenisasi yang dianggap agresif oleh masyarakat Maluku. Mereka membangun gereja-gereja dan mengadakan upacara-upacara keagamaan yang bertentangan dengan tradisi setempat. Sultan-sultan Ternate dan Tidore, yang juga berperan sebagai pemimpin agama, memandang aktivitas ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Para ulama dan pemuka agama setempat menilai bahwa tindakan Portugis tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang telah dianut oleh sebagian besar penduduk Maluku. Ketegangan semakin meningkat ketika Portugis tidak hanya berupaya mengkristenkan penduduk, tetapi juga melarang ajaran Islam berkembang bebas. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang kemudian mengobarkan perlawanan terhadap kehadiran bangsa Eropa tersebut. Selain persaingan dalam penyebaran agama, monopoli perdagangan yang diberlakukan oleh Portugis juga menjadi pemicu utama perlawanan rakyat Maluku. Portugis berusaha menguasai sepenuhnya perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, yang menjadi komoditas utama di kawasan ini. Mereka menetapkan aturan ketat yang melarang penduduk lokal berdagang bebas dengan pedagang dari bangsa lain, termasuk pedagang Arab, Cina, dan Jawa. Tindakan ini merugikan masyarakat Maluku yang telah lama terbiasa dengan sistem perdagangan bebas, di mana mereka dapat menjual hasil bumi kepada pedagang yang menawarkan harga terbaik. Portugis, dengan kekuatan militer yang lebih unggul, memaksa kebijaksanaan monopoli ini dengan cara-cara yang represif, seperti merampas hasil bumi penduduk dan memaksa mereka menjual dengan harga yang sangat rendah.
para pedagang lokal dan kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menikmati kebebasan berdagang merasa dirugikan oleh kebijakan Portugis ini. Banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian dan terpaksa tunduk pada aturan yang memberatkan. Monopoli yang diterapkan Portugis tidak hanya menghancurkan perekonomian lokal, tetapi juga memicu ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat. Kebijakan perdagangan yang semena-mena ini menciptakan kebencian mendalam terhadap Portugis yang dipandang tidak adil dan merugikan kepentingan rakyat Maluku. Perlakuan yang sewenang-wenang ini akhirnya memunculkan semangat perlawanan di kalangan penduduk setempat untuk mengusir Portugis dari tanah mereka. Faktor lainnya yang turut memperburuk hubungan antara Portugis dan penduduk Maluku adalah pelanggaran terhadap adat dan norma-norma lokal yang dilakukan oleh bangsa Eropa ini. Portugis seringkali bertindak semena-mena dengan mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat setempat. Salah satu contoh yang mencolok adalah penjualan minum keras oleh Portugis di pasar-pasar cengkih. Tindakan ini menyebabkan keresahan sosial di kalangan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan memegang teguh nilai-nilai kesopanan. Kehadiran minuman keras dianggap merusak moral dan tatanan sosial yang telah dijaga oleh penduduk Maluku. Selain itu, Portugis juga seringkali melanggar adat istiadat setempat dalam interaksi mereka dengan penduduk. Mereka tidak menghormati pemimpin adat dan bertindak seolah-olah mereka adalah penguasa yang sah di tanah Maluku. Pelanggaran adat ini menambah kebencian masyarakat terhadap Portugis yang dianggap merusak nilai-nilai lokal. Masyarakat Maluku yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan norma adat merasa direndahkan oleh perilaku Portugis yang seringkali arogan dan tidak menghormati kearifan lokal. Ketidaksenangan ini akhirnya terakumulasi menjadi perlawanan terbuka untuk mempertahankan kehormatan dan tradisi mereka. Konflik antara Portugis dan kerajaan-kerajaan lokal di Maluku juga dipicu oleh dukungan Portugis terhadap salah satu pihak dalam perseteruan antar kerajaan. Salah satu contoh yang mencolok adalah dukungan Portugis terhadap kerajaan Ternate dalam konflik melawan Tidore. Portugis memanfaatkan persaingan antara kedua kerajaan ini untuk memperkuat posisinya di Maluku. Dengan mendukung salah satu pihak, Portugis berusaha mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di wilayah ini. Namun tindakan ini justru memperparah ketegangan dengan kerajaan yang dirugikan, seperti Tidore yang merasa ditinggalkan dan dikhianati. Dukungan Portugis terhadap salah satu pihak ini memperuncing permusuhan dan memicu perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan oleh campur tangan bangsa Eropa. Di sisi lain, Portugis seringkali menggunakan kekerasan dalam berurusan dengan kerajaan-kerajaan lokal. Mereka tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer untuk menekan atau menghancurkan perlawanan lokal yang menolak kerjasama dengan mereka. Perlakuan yang semena-mena ini menimbulkan kebencian di kalangan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil. Kekerasan yang dilakukan Portugis dalam berurusan dengan kerajaan-kerajaan lokal menambah ketegangan dan memperburuk hubungan antara bangsa Eropa ini dengan penduduk Maluku. Rakyat Maluku melihat Portugis sebagai penjajah yang tidak menghormati kedaulatan dan kehormatan kerajaan-kerajaan lokal. Semua faktor ini akhirnya memicu perlawanan terbuka dari masyarakat Maluku terhadap Portugis. Perlawanan rakyat Maluku bukan hanya sekadar upaya untuk mengusir penjajah, tetapi juga merupakan perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan, kebebasan berdagang, dan mempertahankan keyakinan agama serta tradisi mereka. Semangat perlawanan ini mencerminkan keberanian rakyat Maluku dalam menghadapi kekuatan asing yang mencoba merampas hak-hak mereka. Perjuangan rakyat Maluku melawan Portugis adalah salah satu contoh nyata dari keberanian dan kegigihan masyarakat Nusantara dalam melawan penjajahan dan
mempertahankan kehormatan bangsa. Demikian seputar perseteruan sengit antara penduduk Maluku dengan Portugis versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar konflik Maluku melawan Portugis, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.